Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai sesi bedah materi kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah rapat dengar pendapat di parlemen yang durasinya sampai 2 jam. Super padat dan lagi rame banget diomongin orang hari ini. Kenapa? Karena ini menyangkut nasib ekonomi kita. Nah, kita mulai dari sebuah paradoks atau keanehan yang paling mendasar nih. Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah bank sentral bisa dapat nilai yang hampir sempurna di atas kertas, tapi di saat yang sama, masyarakat di luar sana justru ngerasa makin terhimpit gara-gara nilai mata uang yang terus merosot? Coba bayangin ketegangan di ruang rapat waktu itu. Ini benar-benar nunjukin kontrasnya situasi kita. Di satu sisi, pencapaian indikator kinerja utama dari Bank Indonesia itu tembus skor sempurna, bahkan sampai 109,31%. Wah, keren banget kan? Tapi, di sisi lain, realitasnya bikin deg-degan. Nilai tukar rupiah kita tertekan parah sampai nyentuh level historis di kisaran 17.600 per dolar AS. Biar perdebatan yang kompleks ini lebih gampang dipahami, saya udah bagi pembahasannya jadi 5 poin utama ya. Rapor sempurna versus realitas pasar, akar pelemahan rupiah, definisi stabilitas, 7 langkah strategis BI, dan terakhir, kapan rupiah kembali menguat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, rapor sempurna versus realitas pasar. Percaya atau enggak, Bank Indonesia itu berhasil ngelewatin target lebih dari 100% untuk ke-55 indikator kinerja utamanya. Angka yang fantastis? Iya. Tapi, para wakil rakyat di sana mulai mempertanyakan hal ini. Jangan-jangan target-target ini tuh cuma sebatas urusan administratif aja, dan malah terputus dari realitas daya beli masyarakat di lapangan. Saking panasnya suasana saat itu, rasa frustrasinya tuh benar-benar kerasa. Bayangin aja sampai ada salah satu anggota dewan yang ngutip sebuah hadis buat mendesak bank sentral supaya ambil tindakan yang lebih berani dan kasarnya nih lebih gentleman demi ngelindungin mata uang kita. Lanjut ke bagian kedua, akar pelemahan nilai rupiah. Sebenarnya apa sih yang narik rupiah kita ke bawah? Kalau kita zoom out sedikit, kita ini lagi kena yang namanya perfect storm atau badai sempurna di tingkat global. Mulai dari imbal hasil US Treasury yang melonjak sampai 4,46%, geopolitik di Timur Tengah yang makin panas, sampai inflasi di Amerika yang masih tinggi jadi The Fed nahan suku bunganya. Semua ini ibarat magnet raksasa yang nyedot modal global balik lagi ke Amerika Serikat. Dan dampaknya buat kita, wah kerasa banget. Tekanan global tadi memicu pelarian modal besar-besaran dari dalam negeri. Nggak main-main loh, ada puluhan triliun rupiah ditarik keluar dari obligasi pemerintah dan juga pasar saham kita, cuma dalam 3 bulan pertama tahun ini aja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini menarik banget. Definisi stabilitas, volatilitas versus level. Kenapa kita harus bahas definisi segala? Karena ternyata disinilah letak miskomunikasi utamanya. Ini ngebuka mata kita kenapa pihak BI dan parlemen sama-sama ngerasa argumen mereka itu yang paling benar secara teknis. Jadi gini poin krusialnya. Pihak BI ngerasa udah sukses karena fluktuasi harian rupiah itu naiknya pelan-pelan alias volatilitasnya rendah. Tapi di sisi lain, parlemen ngotot kalau BI gagal. Kenapa? Ya karena nilai tukarnya udah bablas jauh ngelewatin target absolut 16.500 yang udah dipatok di APBN. Beda sudut pandang banget kan? Terus, apa solusinya? Kita bahas di bagian keempat. 7 langkah strategis BI. Tentu aja, BI nggak cuma diam nerima nasib. Mereka sebenarnya udah nyiapin 7 langkah intervensi dari berbagai arah buat ngelawan pelemahan ini dan balikin stabilitas pasar. Biar nggak pusing, mari kita fokus ke 3 jurus utamanya yang paling agresif. Pertama, naikin bunga SRJBI buat narik modal asing. Kedua, beli SBN sampai 133 triliun demi ngejaga likuiditas uang di dalam negeri. Dan ketiga, ini yang lumayan ketat, mereka mangkas batas pembelian dolar jadi maksimal cuma 25.000 dolar AS buat nekan ruang geraknya para spekulan. Dan ini nih, salah satu manuver yang menurut saya cerdik banget. Mereka mulai pelan-pelan geser ketergantungan dari dolar AS. Bayangin, volume transaksi mata uang lokal yang terjadi langsung sama Tiongkok sekarang udah nyentuh angka masif 3,7 miliar yuan setiap bulannya. Nah, kita sampai di bagian kelima. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, kapan rupiah kembali menguat? Kabar baiknya, Bank Sentral kita masih cukup optimis kok. Mereka bikin proyeksi kalau rupiah saat ini itu sebenarnya undervalued alias di bawah nilai wajarnya, dan menurut timeline mereka, mata uang kita bakal menguat secara alami masuk di kuartal ketiga nanti. Kita juga udah mulai ngeliat buktinya loh. Kenaikan suku bunga kemarin ternyata sukses membalikkan tren negatif. Hasilnya, lumayan banget. Berhasil narik lebih dari 75 triliun rupiah dana balik lagi masuk ke dalam negeri menjelang bulan Mei. Tapi, ingat pesan dari parlemen tadi.
Kebijakan moneter sendirian itu nggak bakal cukup. Ibarat main bola, kita butuh strategi total football. Harus ada kekompakan tingkat tinggi dari seluruh sektor pemerintah buat bener-bener mulihin kepercayaan pasar lagi. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah tekanan badai global yang masih terus mengintai, kira-kira apakah peta jalan strategis dari BI tadi benar-benar bakal cukup kuat buat jadi perisai ketahanan ekonomi kita? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini.